semua, good morning. Walaupun kalau kalian nontonnya siang mungkin ini jadinya siang-siang, tapi ya whatever. Ini masih pagi buat aku. Dan hari ini aku rencana mau ngebongkar muatan aku. Kan aku habis kerja ya minggu kemarin, dan terakhir kali aku nge-story aku nanya, guys, ada yang mau lihat soal kayak kit apa yang aku bawa kalau misalnya kerja. Sebenarnya bukan ke produksi ya, jadi aku lebih pengen nunjukin kayak susunannya. Jadi kalian bisa get the idea of what I'm bringing kalau misalnya aku lagi kerja, dan apa yang gak harus dibawa gitu ya, supaya kalian gak kewalahan. Karena menurut aku makeup artist tuh banyak banget yang kalau nge-story kayaknya bawaannya banyak banget gitu ya, tapi aku sejujurnya kalau kerja aku cuma bawa 2 tas ini aja. Dan ini kan ada pegangannya ya, jadi aku bisa taruh si tas ini gitu. Aku bisa naruh tas ini di atas koper aku. Jadi aku kalau kerja bawanya begini aja. Biasanya aku bisa bawa yang ini atau yang ini. Ini koper yang pertama aku. Sorry, ini udah jamuran karena udah jarang aku pakai. Terus kayak lembab, aku taruh situ terus. Jadi harus aku bersihin, tapi ya nanti mungkin ya kalau udah mau dipakai lagi. Sebenarnya untuk dari volume, dari kayak banyaknya tempat, aku lebih suka yang Masami karena dia tuh dalam ya. Dia tuh tebel banget nih kedalamannya. Jadi bisa naruh botol, bisa naruh bedak. Kalau ini tuh dia tipis banget. Jadi kalau naruh botol-botol gede hampir kayak nggak muat gitu. Cuman aku suka bawa yang ini karena ini tuh cerminnya gede. Kalau misalnya yang ini cerminnya mini, yang ini cerminnya agak lebar. Jadi buat aku untuk kayak ngeevaluasi hasil makeup di muka kalian lebih enak pakai yang cerminnya gede. Nah ini sambil aku ngebongkar koper, itu Jessie lagi ngajar hairdo di belakang. Ini muridnya, ini modelnya. Jadi kalau misalnya ada kayak suara-suara balapan, ya udahlah ya. Anyway, ini kopernya. Aku buka dulu ya koper sama si tasnya. Oke. Dan yang ini. Oke, sekarang aku akan mulai dari tas yang ini dulu kali ya, karena ini barang-barang krusial aku yang nggak masuk di sini. Tapi mostly kayak ini adalah tempatnya kayak preparationnya aku dulu. Jadi di sini slotnya aku jadiin tempat untuk storage brush sama yang kecil-kecil nih kayak alat jahit mata, spatula, cukur alis gitu ya, sama eyeliner. Aku taruh di sini karena menurut aku ini jauh lebih kayak ringkas daripada aku bawa di brush belt atau di tabung. Jadi kalau udah disediain tempatnya, why not use it? Terus di sini ada mixing palette. Dan biasanya mixing palette aku ini memang kan ada pouchnya tuh tapi hilang. Jadi biasanya yang aku lakukan adalah kalau lepas bener-bener baru mau mixing foundation, aku akan spray dia pakai sanitizer ya, terus dielap pakai tisu ya, spatulanya juga sama. Terus jadi biasanya kalau ketemu klien gitu, aku pasti akan sediain ini buat nahan rambut klien kalau misalnya pagi-pagi ya, kan kalau belum di hairdoin pasti anak-anak rambutnya berantakan, jadi aku tahan, aku bawa sendiri. And then ini keperluan sanitary kit, jadi ada tisu basah, terus ada kapas untuk bersihin muka klien, dan ini ada tisu yang tadi aku udah bilang, tisu kering. Terus aku bawa alkohol biasanya untuk kayak keamanan aku dan keamanan alat-alatnya. Ini cotton bud, kalian bisa lihat. Ini sorry agak sedikit berantakan. Oke, aku barusan benahin dikit. Terus di sini ini adalah tempat kecil untuk aku naruh spons ya. Sponsnya aku storage di ziplock bag gitu. Ini ziplock bagnya aku dapat biasanya kalau beli spons juga. Ini sponsnya kemarin ada satu aku pakai, jadi aku cuci, ini kosong. Ini yang masih bersihnya. Ini posisi udah kering ya. Jadi kalau misalnya aku cuci spons, aku bawanya yang kering dulu supaya nggak jamuran. Baru ntar dibasahinnya di rumah klien. Dan ini adalah pizza puffnya atau powder puffnya di ziplock juga. Biasanya sih aku kalau nggak di ziplock aku taruh di pouch makeup gitu ya. Tapi kalau pouch itu menurut aku kayak makan tempat, sedangkan kalau ziplock ini aku jadi benar-benar kayak naruh seukuran sponsnya aja. Jadi di sini aku taruh spons. Biasanya aku bawa sesuai jumlah klien. Kemarin karena cuma satu, jadi aku cuma bawa 2 spons, 1 buat cadangan dan 1 puff bedak. Terus di sini adalah filenya skin preparation. Jadi biasanya kalau aku kerja nih kan seperti ini ya, karena aku nggak mau repot-repot kayak bongkar tutup. Aku basically kalau skin preparation aku langsung berdiriin aja semua barang-barangnya, tapi aku nggak keluarin dari tempatnya ya. So this is what I do.
semua kit aku kayak rombak setiap mau kerja. Kadang-kadang aku nggak perlu studio tropik, kadang-kadang aku nggak mau bawa face mix, jadi aku keluarin, aku ganti dengan toner yang lain. Kadang-kadang aku nggak mau bawa primer ini, aku tukar dengan primer lain. Jadi kalau untuk produk kitnya, I'm sorry, aku nggak akan kayak ngajarin ke kalian brand apa aja yang harus kalian bawa, karena masing-masing klien aku pasti akan bawa yang beda. Terus ini as you guys can see ya, ini space-nya masih lega semua karena ya aku dasarnya hanya membawa yang aku butuhkan saja. Jadi kalau misalnya aku butuh sesuatu, aku ambil langsung pakai di klien dan aku langsung taruh lagi di sini. Jadi dia nggak berantakan kemana-mana. Ntar kalau udah selesai ngerias, ini tinggal tidurin kembali dan voila, sangat cepat ngeberesinnya gitu ya. Makanya aku selalu bawa masing-masing tuh kayak ada slot-slotnya gitu. Oke, untuk brush juga sama. Kebetulan aku kalau bisa kerja sekarang terimanya satu klien aja, jadi aku biasanya bawa satu set brush aja. Sekarang setelah new normal aku belum pernah megang klien lebih dari satu. Tapi kalau misalnya sekarang sih better semua set brushnya mungkin diganti ya, jangan diganti cuma lip brushnya doang atau foundationnya doang. Jadi di sini kalau misalnya untuk satu set klien, aku punya foundation brush. Terus abis foundation brush biasanya aku cuma perlu satu powder brush karena aku suka nge-contour, blush on sama pakai highlighter dengan satu brush ini ya. This is why contour dan blush on brush aku bersih karena aku cuma pakai powder brush aja untuk mengaplikasikan 3 step itu. Terus kayak brush kecil untuk eyeshadow, ini Armando Caruso nih, semua yang rose gold yang di sini Armando Caruso atau enggak Iris Beauty atau enggak apa tuh ya, Mangi. Aku pakai 3 kombinasi itu karena semuanya rose gold, jadi kalau bisa dibawa kesannya kayak rapih gitu. Sorry. Oke, jadi ada eyeshadow brush, ada blending brush gitu ya, ada yang detailer brushnya, ini buat concealer alis, ini buat lower lashes, ini buat brow powder, ini spoolie, you know the drill lah, ya gitu ya. Terus di sini ada lip brush aku, jadi biasanya aku pakai yang kayak gini nih. Terus aku bawa yang fluffy brush, eyeshadow brush untuk bikin ombre atau untuk ngeblend. Ini jauh lebih bagus dibandingin pakai cotton bud atau pakai lip brush yang pipih. Terus ini sudah lihat sendiri ya, ini ada lem. Aku selalu storage lem aku dengan posisi berdiri karena si expert ini kalau misalnya dia tumpah ke atas itu suka gumpal dan suka kayak jadi kayak buang-buang produk aja gitu menurut aku, karena nggak bisa dipakai lagi yang bagian atasnya, sorry mau jatuh. Jadi biasanya untuk lem expert aku selalu storage dia berdiri ya, menghadap ke atas, dan kalaupun aku tutup ya, kalau misalnya aku tutupnya lagi, posisinya dia juga selalu berdiri tuh. Jadi lem expert aku tidak pernah terbalik. Ini pinsat gunting, kalian udah tahu sendiri ya, ada iklan. Kenapa banyakkan produk ada ditaruh di tas ini? Karena aku selalu ngosongin slot yang samping sini ya. Why? Jadi aku nggak perlu copotin bohlamnya ya. Si bulb ini nih, kalau misalnya aku copotin dan aku kayak taruh di dus dulu terus aku storage di tempat lain akan makan waktu. Jadi makanya aku selalu nggak pernah copotin tuh ya. Jadi dia bisa ditutup. That's why I need this space untuk tetap kosong. Oke. Nah di sini aku taruh botol foundation karena botol foundation itu lebih makan tempat ya, jadi dia nggak bisa ditaruh di yang kayak tempat-tempat kayak gini. Foundation sama prinsipnya kayak skincare. Kalau aku buka, aku tinggal berdiriin aja. Itu pun kalau aku ngerasa butuh. Kalau misalnya enggak juga biasa aku tidurin kayak gini. Tapi kalau misalnya aku kayak ada sedikit waktu berlebihan, aku akan berdiriin satu-satu foundationnya. Jadi kalau misalnya aku mixing, aku nggak harus kayak bongkar-bongkar di tengah jalan lagi. Ini sudah kayak lebih gampang untuk diraih. Nah, ntar juga sama kalau misalnya udah selesai makeup tinggal ditidurin kembali. Terus biasanya habis dari foundation aku moving on ke cream contour, dan habis dari cream contour sesuai yang aku udah bilang aku sering pakai lipstick. Jadi di sini adalah storage lipstick aku plus cream blush on ya. Di sini adalah lipstick aku nih semua.
aku selalu kombinasi lipstick aku biasanya pakai matte liquid lipstick untuk bikin dia tahan lama, tapi untuk bikin dia nggak kering di bibir aku pakai si satin lipsticknya. Dan sama ada satu gloss, aku selalu pakai satu gloss ini aja, Rivera lip gloss, atau aku pakein Vaseline sekalian karena aku lebih suka lip gloss yang hasilnya transparan yang nggak berubah warna bibir. So yeah, these two are my favorite lip gloss, and the rest of it aku juga ganti-ganti aja sih, tapi biasanya yang aku bawa adalah Eternally ini my go to lipstick banget. Oke, aku angkat dulu kali ya. Jadi tadi ya, skin preparation, foundation, cream contour, cream blush, loose powder, dan masuk ke complexion yang dry-nya. Jadi kayak ini compact powder aku. Compact powder juga aku biasanya bawa berdasarkan warna. Ini saling melengkapi, ada yang putih banget, ada yang kuning netral, ada yang ke arah tan sedikit, ada yang lebih coklat sedikit. Jadi semua kit aku ini biasanya aku bawanya berdasarkan kelengkapan warna, bukan dari brandnya. Terus di sini ini ada produk blush on-nya. Aku biasanya bawa blush on tuh dua ini aja sih, Caribbean Sunset dari Makeover. Oke, cantik banget. Sama ini si City Color. Terus anyway, dua blush on, dua contour. Contournya belakangannya ini aku lagi suka pakai bedak LA Girl. Ya. Tapi biasanya kalau misalnya aku kurang juga, aku akan pakai eyeshadow palette. This as contour gitu ya, ini buat contour juga atau ini buat blush on ya. Aku selalu mix eyeshadow aku juga kadang-kadang untuk untuk blush on dan contour. Dan aku bawa highlighter biasanya juga dua jenis, ini L'Oreal dan Becca. Yang L'Oreal ini hasilnya kayak Subtle Glow, jadi aku suka pakai ini untuk orang yang kulitnya kering sebagai setting powder. Jadi ini ke pipi, dagu, dahi seluruhnya. Sedangkan kalau yang si Becca ini dia lebih intens ya warnanya. Jadi aku pakai ini justru untuk kayak area yang bener-bener mau di highlight. Jadi tip of nose, cheekbone, tulang alis, yada. Kayak ya. Jadi prinsipnya sama, semua yang aku sudah pakai aku akan taruh lagi di tempatnya supaya mudah dibereskan. Terus ini pindah ke eye stuff. Biasanya aku nggak terlalu ribet sih ya untuk urusan eye stuff. Kayak kita bahas sekilas aja deh. Concealer, jaga-jaga karena kadang-kadang kalau misalnya ada under eye yang nggak bisa ditutup pakai foundation, artinya dia dark circles-nya terlalu parah. Jadi aku membutuhkan concealer yang bentuknya atau warnanya lebih ke arah salmon undertone. Dan selain concealer di sini adalah peralatan alis. Jadi biasanya aku bawa pensil alis untuk bingkai, ya, bingkai dan isi sedikit. Aku pakai Viva biasanya. Aku suka warna Viva yang dark brown nih, yang ada garis warna coklat tuanya. Atau aku pakai Guel kadang, tapi ini lagi bawanya Viva. Terus abis itu aku isi pakai eyebrow powder. Ya, eyebrow powdernya ini aku bawa dari Wardah sama dari Canmake. Canmake untuk warna yang alis-alis terang karena ini warnanya lembut banget. Dan Wardah aku suka yang warna ininya karena ini warna gelap yang benar-benar HD banget di kamera. Atau simply kalian gunakan eyeshadow aja. Suara aku habis. Terus ini ada eyeliner. Biasanya aku pakai eyeliner yang cair, yang spidol di sini. Terus ini ada spot matanya. Ini in case aku butuh ngerawat aja. Terus ini liquid eyeshadow yang aku biasanya gunakan sebagai topper ya. Biasanya aku pakai dari Madame G atau nggak dari Brun Brun. Basically any shimmer, kalian bisa pakai liquid highlighter gitu ya. Sebenarnya nggak harus terpaku dengan produk-produk yang aku pakai. Again, ini maskara, jarang banget aku pakai maskara karena biasanya aku pakai eyeliner juga untuk kayak ngerapihin bulu mata asli yang kelihatan ada bedaknya. Maskara bawah aku jarang pakein juga. Terus ya, single shadow in case kayak aku mau nambahin, tapi jarang banget aku pakai ini. And that's pretty much it. Aku di bawahnya cuma muat naruh eyeshadow palette, jadi aku nggak naruh apa-apa lagi. And then paling aku bawa kayak satu additional palette di sini karena dia pipih ya. Biasanya aku taruh eyeshadow di situ, atau aku bawa blush palette, tapi ini juga jarang pakai karena biasanya again aku pakai eyeshadow yang ada di koper tadi, jadi kayak sebenarnya nggak berguna-guna amat sih dibawa di sini. Oke.
Aku tutup dulu yang sebelah sini karena aku pengen ngebahas sebelah sininya. Jadi kan semua produk kitnya tadi aku udah bawa di situ ya. Terus mari kita tutup dulu yang sebelah sini. Nah, yang di sini adalah additional storage ya yang aku bawa untuk kabel koper. Terus di sini ada ring light aku yang mini yang aku bilang ya, ini jadi karena dia tipis dia muat ditaruh di sini di tempat yang ini. Oke, ini dari Mideo. Aku kadang-kadang ngerasa aku udah capek nyebutin Mideo ini Mideo guys, yang diameter paling kecil. Udah jangan ngekonfirmasi lagi. Iya bener, kalau kalian udah lihat yang 16 cm itu barangnya ya. Aku ntar akan cantumin link si Mideo untuk dibeli. Ini dia biasanya ada tripod kecilnya, tapi biasanya aku kalau masa ngefoto klien aku pegangin aja di pamuka kliennya kayak gitu ya. Aku mau nunjukin ini aja, ini tripodnya. Bisa kalian mau taruh di ini juga bisa pas mau foto tuh. Jadi biasanya aku foto pakai lampu untuk kayak cahaya jauh, terus untuk cahaya dekatnya aku pakai si Mideo ini. Terus di foto muka kliennya. Oke, jadi kayak dideketin ke muka kliennya. Nggak sih, nggak sedekat ini, biasanya jaraknya segini lah. Jadi walaupun jaraknya jauh tapi cahayanya cukup terang dan aku bisa kayak fokus di muka kliennya. And then last but not least ini ada bulu mata aku. Biasanya aku bawa lebih ya. Kalau bulu mata tuh aku selalu bawa banyak optionnya karena aku nggak tahu tipe mata klien apa yang akan aku dapatkan, atau misalnya ada tambahan klien yang tiba-tiba minta dipasangin bulu matanya aja ya, you know kan ya. Jadi aku pasti bawa jaga-jaga ini yang baru aku pakai kemarin nih. Ada foilnya, terus ada petitnya, petit atau delicate, bulu mata bawah yang jelas. Terus ini ada seri-seri classics. Andalan aku 1641, jadi aku harus bawa agak lebihan. Kemarin juga aku habis pakai 1641. Terus oke, 1622. Aku kadang-kadang suka dimintain rekomendasi bulu mata, tapi ya basically aku pakai semua jenis bulu mata yang tulangnya tipis. Sebenarnya sih itu aja, makanya aku susah ya ngejelasin ke kalian. Ini ada bulu mata hits yang kalian tahu ya, aku juga suka pakai ini untuk kayak alternatif. Kalau misalnya ada yang bilang ke aku nggak masuk budgetnya artisan, aku biasanya akan rekomendasikan untuk pakai bulu mata hits. Oke, ini kode yang aku suka bawa-bawa. Mana kodenya? HN10 dan HN12. Biasa aku pakai HN29, 30. Basically again, anything yang tulangnya tipis. And put my ring light back. Dan aku yakin kalian itu mungkin banyak yang ragu ya, karena kalian nggak mau dianggap kayak tidak profesional karena membawa ring light mini seperti ini. Tapi at the end of the day aku ngerasa hasil fotonya yang menjual, bukan kitnya aku bawa apa aja. Karena kalau kalian mau tahu, dulu aku beli satu set ini, aku beli tiangnya, ini kokoh banget, ini berat banget coba. Terus aku beli yang diameter paling gede karena aku pikir aku mau kelihatan profesional. Ini ada diffusernya, cuman aku lagi copot. Cuman pertama aku harus bawa 3 tas ya, koper, tas tambahan, dan tas ring light. 3 tas itu biasanya nyusahin banget kalau kita naik turun tangga gitu ya, dan aku nggak bawa asisten untuk bawain barang, jadi berat banget kalau aku bawa dia. Oke, jadi basically ring light aku yang harganya kurang lebih kayak hampir 2 juta ini nggak kepake sama sekali sekarang. Karena di studio pun aku selalu foto pakai cahaya matahari ya. If you know this spot, ini adalah spot yang aku pakai untuk foto. So natural sunlight natural sunlight. Even kalau kliennya dandan di hotel dan misalnya kayak siang menuju sore, aku juga pakai cahaya matahari biasanya untuk mendandanin kliennya, karena I think sunlight is the best lighting ever dibanding artificial kayak ring light kayak gini. So yeah, rapihin seperti itu.
kopernya juga tutup lagi. Terus aku tinggal turunin. Hup. And there you have it. Selesai. I hope you guys enjoyed the video and I'll see you guys in my next one. Goodbye!